Berita fresh lagi, baru beberapa hari lalu Kominfo bilang mau memblokir video game dari Indonesia, bre. Aduh, jangan cuma video game lah, yang lain blokir aja semua. Mau ganti harddisk ke SSD? Atau mau upgrade SSD ke kapasitas yang lebih gede tapi males install ulang Windows dan semua program yang udah ada? Gampang, di-clone aja bre. Is-As Disk Copy bisa melakukannya dengan mudah dan cepat. Kamu bisa membuat duplikat storage drive lama ke storage drive yang baru tanpa kehilangan data satupun. Mau upgrade storage ataupun untuk backup, semuanya bisa dilakukan dengan gampang dan cepat banget pakai Is-As Disk Copy. Pengen nyobain? Link download ada di bawah. Sebelum berlanjut, saya mau refresh lagi bahwa tahun lalu ya kalau nggak salah, pemerintah juga sama, dari Kominfo juga pastinya, berusaha memblokir PayPal, Google, Steam, bla bla bla, banyak lah gitu ya. Yang akhirnya setelah diblokir beberapa hari, dibuka lagi. Saya nggak tahu apakah waktu itu dibukanya karena tuntutan pemerintah dipenuhi sama mereka, atau karena pemerintah sadar bahwa kita belum punya penggantinya. Akhirnya terpaksa dibuka lagi. Dan berlanjut kemarin TikTok Shop yang katanya mau diblokir untuk melindungi UMKM, ternyata nggak pernah beneran diblokir, bre. Tetap aja dibuka demi melindungi UMKM. Bahkan mereka diizinkan untuk masuk, untuk bergabung dengan Tokopedia, berjualan lagi demi melindungi UMKM. Bagus ini tujuannya. Nah, tinggal AliExpress kemarin yang diblokir karena untuk melindungi UMKM lagi, sampai hari ini belum dibuka karena AliExpress nggak ada respon sama sekali. Mungkin nggak pengen bayar, atau udahlah lu penjualan sedikit di sana, gue nggak ngaruh, nggak tahu. Tapi yang pasti AliExpress belum dibuka. Padahal dari video saya kemarin tentang AliExpress, semua komen, hampir semua komen kayaknya nggak ada yang enggak di sana. Semuanya butuh AliExpress. Jadi di saat pemerintah bilang melindungi UMKM, di sana ada banyak sekali perwakilan UMKM yang malah jadi susah karena nggak bisa beli bahan baku yang tadinya bisa dibeli langsung lewat AliExpress. Kenapa? Karena di Indonesia nggak ada bahan bakunya. Tapi sampai hari ini belum dibuka lagi. Mungkin kurang viral, mungkin apa, saya nggak tahu. Jadi kalau kamu punya cara untuk memviralkan berita tentang AliExpress ini, bahwa sebenarnya UMKM itu juga butuh AliExpress, silahkan dibantu. Karena saya nggak tahu harus lewat jalur apaan. Nah, tapi kali ini ada berita yang lebih fresh lagi, bahwa pemerintah akhirnya akan memblokir hal baru lagi, bre. Video game. Masih dari Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Bapak Samuel Abriani Pangrapan, yang mengungkapkan rencana untuk mewajibkan publisher game yang menjual gamenya di Indonesia untuk memiliki badan hukum di sini. Tentu saja karena namanya adalah wajib, berarti akan ada konsekuensi yang harus dihadapi para publisher game kalau nggak bisa memenuhi aturan baru dari pemerintah nanti. Apa konsekuensinya? Udah pasti yang gampang, blokir. Pokoknya blokir lah semuanya. Dan katanya peraturan ini akan segera diberlakukan dalam waktu dekat. Nah, ceritanya nih, Pak Samuel tadi sampai punya ide seperti ini karena dari hasil survei yang beliau lakukan, potensi pasar video game di Indonesia tahun lalu itu mencapai 3 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah. Gede banget kan ya. Nah, dengan angka sebesar itu, maka sebenarnya potensi pajak yang bisa kita dapat itu juga gede. Makanya sudah waktunya sekarang kita memblokir mereka untuk gak usah jualan di sini. Nah, seperti biasa berita blokir-memblokir ini itu cukup membuat saya khawatir gitu ya. Soalnya memblokir itu adalah salah satu cara paling gampang untuk kita yang memang bukan malas sih, mungkin agak susah untuk mikir yang lebih berat. Nah, tinggal sekarang yang perlu dibahas adalah dari sekian banyak publisher, dari sekian ribu game, entah berapa banyak yang sudah dijual di Indonesia selama ini, ada berapa banyak publisher yang sudah punya badan hukum Indonesia. Nah, kalau sampai belum ada, kira-kira apakah ada urgensi untuk mereka segera membuka badan hukum di Indonesia? Dan ini akan berhubungan dengan angka 3 miliar yang didapat sama Pak Samuel tadi. Apakah 3 miliar tadi itu adalah angka yang kalau dari beritanya itu yang disebutin cuma PUBG sama Mobile Legends? Nah, apakah angka itu adalah dari PUBG dan Mobile Legends doang, atau mungkin ditambah beberapa game lain, atau sebenarnya adalah akumulasi dari ribuan game yang sudah dibeli sama orang Indonesia? Ini penting banget untuk dipahami, karena kalau memang hanya dari PUBG dan Mobile Legends, atau at least PUBG dan Mobile Legends adalah angka terbesar yang dilihat sama Pak Samuel dan timnya di sana, dan di luar itu masih ada tambahan akumulasi dari ribuan game, berarti kalau sampai aturan ini diberlakukan, sebenarnya pemerintah cuma pengen nembak PUBG sama Mobile Legends, tapi akhirnya yang lainnya juga harus mengikuti aturan
aturan yang sama. Jadi dari target utamanya cuma PUBG dan Mobile Legends, yang lainnya akan kena imbasnya. Karena namanya aturan nggak bisa cuma diberlakukan ke dua orang doang. Semua harus ikut menjalani aturan yang sama. Nah, tinggal permasalahannya, apakah Indonesia sudah memiliki bargaining power yang sebegitu besarnya? Iya, kalau kita lihat dari angka 3 miliar dolar, 45 triliun, itu angka yang besar sekali. Tapi jangan-jangan kitanya yang katrok. Karena kalau kita lihat dalam skala internasional, jangan-jangan angka penjualan kita itu kecil banget. Dan akhirnya orang luar ngeliat, wah, lu penjualan segitu aja rewel. Ya udah, kalau nggak boleh jualan, gua nggak usah jualan di tempat lu. Kan lu sendiri nanti yang bingung. Kira-kira mana yang mungkin terjadi? Reminder lagi ke belakang tadi masalah PayPal, Google, Steam, dan teman-teman yang udah diblokir tapi nggak lama kemudian dibuka lagi. TikTok Shop yang udah diblokir akhirnya dibuka lagi. Apakah dengan kita rajin mengeluarkan kebijakan blokir dan buka, blokir, buka, blokir, buka, apakah itu akan membuat kita terlihat menjadi negara yang punya power lebih, atau jangan-jangan membuat kita menjadi negara yang pelin-pelan dan malah kelihatan nggak punya power? Zaman itu saya lupa lagi siapa yang ngomong waktu itu ya. Tapi ada yang bilang bahwa Steam diblokir nggak masalah. Dia hanya pasar jualan game gitu ya. Kita bisa bikin sendiri. Saya setuju. Saya akan senang sekali kalau Indonesia bisa bikin akhirnya tempat jualan game yang punya kualitas sama seperti Steam atau mungkin bisa lebih baik. Saya akan sangat setuju sekali. Tapi buat dulu bre. Jangan diblokir dulu. Gimana sih? Nah, sekarang kita kembali ke masalah video game. Hanya sekedar reminder, saya yakin bapak-bapak di pemerintahan udah paham bahwa video game sekarang bukanlah mainan anak-anak. Udah tahu kan ya? Dia adalah industri hiburan untuk semua kalangan. Bahkan sekarang udah banyak sekali anak-anak pintar Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan membuat video game. Banyak anak-anak pintar bangsa kita yang pintar programming, pintar animasi, pintar gambar, pintar bikin skrip. Mereka akhirnya bergabung, bikin studio game kecil-kecilan, bikin game kecil-kecilan, mulai dijual ke Steam, dijual ke Epic Games gitu ya. Jualannya nggak cuma di Indonesia tapi secara internasional. Dan akhirnya mereka bukan hanya mendapatkan pendapatan untuk pribadi mereka, tapi juga ikut mengharumkan nama bangsa. Termasuk anak-anak pintar bangsa kita juga udah banyak sekali yang terlibat di pembuatan game kelas internasional, pembuatan film kelas internasional. Jadi intinya adalah video game sekarang adalah industri yang sama seriusnya seperti industri yang lain. Banyak orang-orang dewasa yang sudah menggantungkan hidupnya dan keluarganya dari video game. Nah, di saat pemerintah mengancam memblokir pasar video game luar untuk masuk ke sini, berarti yang dilakukan sama pemerintah bukan mengancam anak kecil, bre. Yang diancam sama pemerintah adalah orang-orang dewasa yang sudah menggantungkan hidupnya dari dunia video game. Apa jadinya kalau ancaman pemerintah gagal? Apakah pemerintah sudah yakin bahwa kita ini punya posisi yang sebegitu kuatnya untuk mengancam orang lain? Jangan-jangan sekali lagi, secara angka kita lihat gede, tapi jangan-jangan secara skala internasional kita cuma kecil, bre. Dan akhirnya nggak ada alasan perusahaan-perusahaan itu untuk bikin cabang di Indonesia, dan akhirnya mereka memutuskan ya udahlah, lu doang yang rewel. Soalnya saya nggak tahu apakah di negara lain juga ada yang serewel itu, bahwa Steam mau jualan game, lo harus buka cabang di sini. Ya nggak tahu di negara mana, saya belum pernah denger sih. Jangan-jangan yang seperti itu cuma Indonesia doang. Kira-kira mana yang akan lebih mungkin terjadi? Apakah nanti para publisher itu akan jadi takut sama pemerintah? Oh iya pak, saya akan buka PT karena gue takut nggak bisa jualan di Indonesia. Atau jangan-jangan, lu penjualan segitu doang, Rewel banget sih, nggak boleh masuk, ya udah gue nggak masuk. Kita lihat aja datanya seperti apa. Kita mulai dari Mobile Legends yang disebut-sebut di dalam berita sebagai salah satu game yang dibilang pemasukannya banyak banget, bre. Menurut data dari Statista, revenue dari Mobile Legends tahun 2023 di seluruh dunia adalah 180 juta US dollar. Ini dari seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi seandainya Indonesia ikutan menyumbang 10% aja dari angka itu, berarti 18 juta US dollar. Ini juga masih jauh banget dari angka 3 miliar yang disebut sama Pak Samuel. Dan ini kita sedang membicarakan salah satu game yang paling laku di Indonesia yang sampai disebut-sebut dalam berita. Tapi kalau dalam skala dunia, sebenarnya Indonesia itu termasuk penyumbang besar atau enggak sih? Kok sampai perwakilan pemerintah kita berani berasumsi bahwa para publisher game akan menuruti permintaan kita? Kita lihat data yang lain. Dari Dimensage.com ditulis bahwa pemasukan Steam di tahun 2022 adalah 8,78 miliar US dollar dan di 2023 8,56 miliar US dollar. Wah, kalau kita 3 miliar berarti kita menyumbang hampir 50%.
20% dong dari total pemasukan Steam. Sabar dulu Bulgoso. Kita lihat lagi data dari Game World Observer. Lihat dari judulnya. 90% pemasukan Steam berasal dari 8 negara besar. Kalau kita 3 miliar berarti harusnya kita adalah salah satunya. Tapi ternyata peringkat pertama adalah US yang menyumbang 28%, disusul UK 11%, Jepang 8%, Cina 7%, Prancis, Swedia, Kanada yang masing-masing 6%, Polandia dan Jerman yang masing-masing 5%, dan Czech Republic yang 2%. Indonesia di mana? Tuh, di other 16% yang dibagi ke entah berapa negara. Berapa persen pastinya yang disumbang Indonesia saya nggak tahu, tapi yang jelas sangat sedikit sekali. Kemungkinannya jauh di bawah 1%, karena tadi kita lihat 10 besar aja peringkat terbawahnya 2%, bre. Apalagi yang other. Saya nggak tahu angka 3 miliar yang didapat Pak Samuel itu seakurat apa, tapi berapapun nominal yang disebut tidak terlalu penting, karena di mata dunia, dalam hal ini diwakili oleh Steam selaku salah satu marketplace game terbesar di dunia, Indonesia hanya remah roti dengan persentase cuma 0, sekian persen. Yakin publisher-publisher tadi mau nurutin kita untuk bikin perusahaan di sini. Populasi penduduk Indonesia sekitar 287 juta jiwa, dan menurut allcorrectgames.com jumlah gamernya 194 juta yang didominasi mobile gamer sebanyak 114 juta, PC gamer 46 juta, dan konsol gamer 34 juta. Tapi kita lihat data yang lainnya lagi. 80% video gamer Indonesia adalah pengguna berat konten gratisan. Dan yang cukup menarik lagi, 76% video gamer Indonesia sedang aktif mencari kerja. Berarti 76% dari 194 juta tadi masih pengangguran kali ya. Tapi jumlah orang tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah uang yang mereka belanjakan. Tadi udah kita lihat di Steam bahwa Indonesia cuma menyumbang di bagian other 0, sekian persen doang. Data ini diperkuat oleh newzoo.com yang mengambil data untuk semua video game, bukan hanya Steam aja, di mana Indonesia sama sekali tidak masuk 10 besar. Pada data tahun 2022 tersebut, Brazil yang ada di peringkat 10 menyumbang 2,6 miliar US dollar. Angka ini tentu saja hanya perkiraan, sama seperti 3 miliar yang disebutkan Pak Samuel. Karena kalau 3 miliarnya itu betul, berarti harusnya kita masuk 10 besar dong. Ternyata enggak, bre. Oke, kalau kita bicara tentang perkembangan video game di Indonesia, memang udah cukup banyak dan perkembangannya cukup baik. Kalau saya lihat developer game Indonesia lokal itu udah banyak yang bikin game yang bagus-bagus gitu ya. Cuma kalau kita bandingin dengan skala industri game internasional, ya tentu saja kita masih belum sebesar itu. Nah, para pembuat game lokal ini, mereka udah berjuang mati-matian bikin game dari kecil, 1, 2, 3 biji, dijual ke pasar internasional. Karena udah jelas mereka nggak akan bisa bertahan kalau hanya jualan di Indonesia. Dan selama ini mereka udah terbantu dengan adanya Steam, Epic Games, dan kawan-kawan. Tapi, apa jadinya kalau kita rewel terhadap produk luar yang akan masuk ke Indonesia? Semua yang mau masuk diancam, diblokir, bre. Apa jadinya kalau akhirnya negara-negara lain juga membalas kita? Ini anak kecil rewel banget. Gue mau masuk ke sana dipersulit. Ya udah, anak mereka yang mau masuk ke sini kita persulit aja. Bayangin gimana ceritanya anak-anak bangsa kita nantinya yang baru merintis jualan kecil-kecilan di negara A, B, C, D, E, akhirnya mereka disuruh buka cabang di masing-masing negara. Bukan karena mereka punya aturan seperti itu, tapi karena mereka cuma pengen balas. Negara lu, pemerintah lu rewel. Jadi saat lu mau masuk ke sini, iya udah gua persulit aja. Gimana kalau kita digituin? Kita bisa memblokir AliExpress, kita bisa memblokir eBay, Newegg, dan lain-lain gitu ya, biar barang mereka semakin sulit masuk ke sini, atau mungkin hanya boleh masuk kalau lewat pintu tertentu, ya itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti gimana ceritanya kalau akhirnya kita juga diperlakukan sama oleh mereka. Masih agak mending kalau kita ini memang udah punya banyak sekali, kita sudah bisa membuat banyak hal seperti Cina yang akhirnya ya bisa lah mereka ngancem kemana-mana karena mereka udah punya penggantinya, bre. Di saat mereka ribut sama Google dan akhirnya Google bilang gua nggak mau buka di tempat lo, HP Android lu juga nggak boleh pakai Google, ya Cina tinggal bilang ya udah nggak apa-apa, gue udah punya penggantinya, gue udah punya search engine sendiri, gue udah punya operating system sendiri, lu nggak masuk pergi aja sono. Gimana dengan Indonesia? Kalau kita mengancam, apakah kita juga sudah punya power seperti itu? Silahkan nggak usah masuk karena gua udah punya penggantinya. Apakah taring kita udah cukup tajam untuk mencoba menggigit orang? Karena kalau kita mencoba menggigit tapi nggak punya gigi, ya jatuhnya cuma ngemut doang, bre.